Keputusan rapat pimpinan nasional Partai Golkar yang menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum 2024 mendatang menjadi puncak dari hiruk-pikuk pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada pertengahan Oktober 2023. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Seperti banyak diberitakan, MK memutuskan memperbolehkan calon presiden dan calon wakil presiden berusia di bawah 40 tahun asalkan pernah menjadi kepala daerah. Keputusan ini dikritik sebagai upaya memuluskan jalan Gibran yang juga anak Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Kritik atas keputusan itu memunculkan lagi istilah politik dinasti atau kekuasaan politik yang dijalankan oleh orang-orang yang terkait hubungan keluarga. Perilaku politik jenis ini dekat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di Indonesia, politik dinasti bukan hal baru. Dalam pandangan dosen ilmu sejarah Universitas Gadjah Mada, Sri Margana, fenomena semacam ini banyak ditemukan dalam setiap zaman dan beragam kelompok politik. Sejak masa Soekarno sampai sekarang itu semua banyak yang keluarganya itu berdiri di eksekutif dan yudikatif itu. Misalnya Pak Karno nanti punya putra seperti Ibu Megawati, nanti dulu saudara-saudara Ibu Megawati juga ada di parlemen mendirikan partai politik yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian jangan Pak Harto juga di Golkar, nanti semua anaknya ikut Golkar juga kan. Pak Harto jadi presiden, tapi Mbak Tutut dan lain-lain itu di DPR, di parlemen, gitu. Ada yang di MPR dan sebagainya. Kemudian zaman Pak SBY juga begitu kan, Pak SBY presiden, tapi anaknya Ibas juga di DPR gitu. Selalu ada link genealogis gitu antara di eksekutif dan yudikatif. Pak Jokowi juga sama begitu ya. Kebetulan ini Pak Jokowi ini anak-anaknya banyak kebanyakan di pemerintahan eksekutif semua, tapi ada satu keluarga atau ipar yang ada di MK seperti itu. Nah, artinya Pak Jokowi tidak sendiri. Ada kebudayaan seperti ini sudah lama terbentuk sebagai warisan yang terus-menerus dari masa lalu yang akan ada. Jadi ini bukan monopoli satu orang, ini mewarnai hampir semua elit politik dan mereka membangun keluarga politik. Lebih banyak positifnya atau justru ada hal negatif yang belum apa istilahnya itu yang akan menjadi ancaman di kemudian hari gitu Pak? Kalau kita melihat membangun negara modern yang demokratis, ya setiap kekuasaan itu harus diimbangi dengan oposisi yang kuat juga. Nah, kalau di dalam budaya politik feodal itu dihindari oposisi yang kuat itu. Jadi kalau bisa semua dirangkul gitu, sehingga bahkan di masa makanya sistem koalisi banyak partai kemudian bangun itu adalah akhirnya nanti bisa mereduksi oposisi yang kuat itu. Itulah yang membuat mengapa kebudayaan politik ini tidak akan berubah selama masih ada budaya politik paguyuban bersama-sama seperti itu. Jadi ini bagi saya bentuk-bentuk seperti ini tidak akan baik untuk politik di Indonesia. Memang sekarang sepertinya tidak ada perlawanan yang ekstrim untuk menolak feodalisme semacam itu Pak ya, yang turunannya adalah dinasti politik gitu, karena memang ideologi komunis yang dulu sangat menolak hal ini sudah tidak ada gitu. Artinya ini akan ada terus ya Pak, semacam ini. Contoh ya di Cina ya. Cina itu dulu dinastinya kuat sekali. Kita mengenal kalau belajar sejarah Cina, dinasti ini itu kuat sekali. Dan mereka saling bunuh-membunuh antar saling bergantian dinasti-dinasti politik yang kuat. Tapi ketika mereka ada revolusi yang persenjataan yang mempelopori revolusi di Cina, kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah partai negara modern, maka mereka membuat
membentuk suatu partai besar yang kuat, yang tentu saja yang sangat anti feodal, anti politik dinasti kekaisaran di Cina. Nah, itu adalah partai komunis yang kuat tuh. Itulah mengapa di Cina yang tradisi feodalisme tidak kalah kuatnya dibanding dengan Indonesia dan Eropa, tapi bisa mengikis feodalisme di Cina itu dengan cara membawa partai politik yang anti feodal, dan itu adalah komunisme. Dalam sejarah itu nggak bisa berandai-andai. Kalau saja masih ada kekuatan apa namanya politik seperti komunisme di Indonesia yang terang-terangan mampu mengikis habis feodalisme, mungkin akan berbeda jalan sejarah kita. Cuman masalahnya kan adalah bahwa kaum aristokrat itu di masa pergerakan nasional anti kolonialisme mereka turut serta. Jadi banyak aristokrat yang nasionalis yang pada saat yang sama anti kolonial, tapi juga membawa tradisi kebudayaan politik feodal. Pak, kalau kita lihat yang terjadi sekarang ini kan publik sudah mulai berteriak-teriak ini bahwa Mahkamah Konstitusi yang kemudian dikritik menjadi mahkamah keluarga ini bukan pelanggeng dinasti politik dan semacamnya. Artinya publik ada kesadaran. Kalau dari kacamata sejarah, Bapak melihat meskipun sudah tidak ada lagi misalnya ideologi komunis, tapi kesadaran yang muncul ini nanti kira-kira arahnya kemana, Pak? Kembali kalau kita ingin konsisten pada pada upaya membangun demokrasi yang modern seperti itu, seharusnya seperti ini tidak perlu terjadi. Artinya bagi saya ini tidak hanya berlaku pada keluarga Jokowi saja, tapi semua elit politik yang juga memiliki kecenderungan seperti itu, ingin membangun aliansi eksekutif yudikatif dalam satu lingkungan genealogis. Mungkin seharusnya nanti ada aturan-aturan khusus bahwa seorang yang memiliki posisi di politik penting paling tidak di tingkat parlemen atau menteri itu tidak boleh ada hubungan genealogis seperti itu. Tetapi aturan itu agak absurd karena apa? Demokrasi yang Indonesia Pancasila ini sebetulnya sudah cukup liberal. Artinya demokrasi itu memberikan ruang kepada itu. Prinsipnya itu adalah nggak apa-apa bahwa ada hubungan genealogis selama mereka memang bekerja untuk rakyat kan. Nah, ya nggak ada salahnya kan, memang undang-undang tidak menyalahkan, boleh membolehkan itu. Ya, tuntutannya adalah bahwa mereka memang bekerja tulus untuk rakyat, bukan untuk membangun dinasti, menguasai kesemuanya. Nah, saya masih melihat kepentingan untuk menguasai semuanya itu masih ada di dalam politik di Indonesia. Artinya kebudayaan politik Indonesia yang mengarah kepada bentuk kedinastian ini, dinasti politik itu masih syarat dengan kepentingan-kepentingan itu. Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Lucy Andriani mengungkapkan, politik dinasti membuat warga negara tidak memiliki kesempatan yang sama. Yang mengerikan itu sebenarnya politik dinasti. Politik dinasti. Ya. Bagaimana meng-create, nah ini create loh, merekonstruksi satu pemerintahan yang nantinya memang berusaha untuk dijaga kekuasaan itu langgeng untuk selamanya. Lah itu lebih serem kayaknya ini ya. Nah, inilah yang muncul akhirnya pada fenomena saat ini, ada indikasi-indikasi seperti itu ndak gitu. Ketika salah satu anak pemimpin misal, pemimpin apapun ya, entah itu parpol, entah kepala daerah ya, enggak anak aja, istri. Kan di pilkada suaminya sudah tidak, suaminya udah nggak jadi, istrinya yang disuruh nyalon, ya kan. Kenapa kita melihat bahwa itu sisi negatif? Karena kita sudah mempunyai komitmen bahwa kita hidup di sistem demokrasi, itu harus menjadi pijakan gitu. Yang kedua, kalau itu dilanggengkan, itu akan menutup ruang bagi orang lain selain anggota kelompoknya untuk bisa berkompetisi gitu. Lah nanti itu lagi itu luar biasa. Lalu nanti ada kayak pembusukan politik sehingga demokrasi nggak bisa berjalan dengan baik. Kemarin ada yang bilang, loh kan meskipun saya dapat
restu dari Bapak, tapi kan rakyat yang memilih. Ada hal yang mungkin bagi kita harus kita pikirkan ulang ya, bahwa merekonstruksi kader atau melakukan pengkaderan di keluarga itu misal ya sebenarnya sah-sah aja. Siapa sih nggak mau anaknya menjadi pemimpin gitu ta. Itu kan, dan itu pun masyarakat juga mengamini kalaupun dalam konteks demokrasi boleh. Tetapi kalau ini sudah diniatkan untuk melanggengkan kekuasaan yang dimiliki sebelumnya, itu yang tidak dibolehkan. Oke, cara mengukur niatnya gimana? Nah, indikator yang paling clear itu semua itu harus sesuai dengan aturan main yang ditetapkan, punya kompetensi. Kan yang terlihat di masyarakat kan ketika memaksa anggota keluarganya untuk menjadi pemimpin kan tidak diiringi dengan kompetensi yang sesuai. Itu. Kemudian dipaksakan dengan cara apapun. Ya, maksudnya berpolitik praktis boleh lah ya, tapi jangan memaksakan sesuatu dengan melampaui aturan yang sudah disepakati bersama. Masyarakat itu sebenarnya tidak bodoh ya. Masyarakat itu juga punya kemampuan untuk mengidentifikasi isu, apalagi di era media sosial ini. Lompatan-lompatan politik, kemudian atraksi-atraksi politik yang instan ya. Itu luar biasa kelihatan. Gak mungkin kan kalau masyarakat tidak tahu itu, mereka tahu kok. Melawannya bagaimana sih Bu? Hal Ya kayak gitu. putus rantai itu. Jangan ada kesempatan sama sekali untuk membangun atau mereproduksi politik dinasti atau dinasti politik. Kalau itu dikasih kesempatan sekali aja, ya mohon maaf, komitmen untuk, iya jelas akan mencederai. Fungsi partai politik itu kan untuk menghasilkan kepemimpinan baru. Bagaimana partai politik mampu memberikan ruang kepada masyarakat semuanya yang punya kompetensi itu. Jangan dipaksakan figur-figur ini. Munculnya figur itu kan karena kita tidak ada orang lain yang punya kompetensi yang diberi kesempatan. Kalau itu diberi kesempatan, oke, itu. Tapi yang paling menarik itu ketika kesempatan itu ada, tapi orangnya tidak punya modal untuk arah sana. Itu yang sekarang dialami oleh Indonesia. Indonesia nggak kurang kok orang pintar, banyak. Tetapi dia tidak punya modal juga banyak. Bu, ngomong soal legacy. Ada yang bilang Pak Jokowi ini kan Bapak sudah 2 periode, masa di akhir periode warisannya semacam ini. Pak Jokowi, saya rakyat Bapak yang berharap tidak ada politik dinasti, yang berharap demokrasi bisa berjalan dengan baik, semua masyarakat punya hak untuk bisa berkompetisi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadana menilai politik dinasti bisa merusak demokrasi. Untuk itu, tidak ada pilihan bagi publik selain melakukan perlawanan dengan memperhatikan rekam jejak para calon yang berlaga di pemilu 2024. Kalau kita biarkan pelanggengan dinasti politik ini, maka akan menutup katup masyarakat yang ingin berpartisipasi sekalipun punya standar kompetensi yang mumpuni. Bahkan kalau bahasa dalam hukum tindak pidana korupsi, ada nuansa nepotisme di sana. Kalau ternyata dia itu berkualitas, apakah itu tidak menabrak logika yang sebelumnya? Itu adalah argumentasi yang lazim kita dengar dari banyak politisi yang mendukung adanya dinasti politik. Maka pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana kita semua masyarakat dalam konteks pemilu, kita adalah pemilih. Bagaimana kita tahu bahwa mereka benar-benar punya kompetensi yang baik? Maka pertanyaan lebih lanjutnya adalah apakah ada mekanisme transparansi dan akuntabilitas? Itu yang seringkali hilang. Masyarakat selama ini hanya diminta untuk mencoblos saat masa pemungutan suara. Pertanyaan lebih lanjutnya adalah apakah masyarakat tahu bagaimana nama-nama seseorang di dalam surat suara itu bisa ada? Apakah partai politik membuka secara transparan, ini loh calon-calon yang berkualitas berdasarkan tes kompetensi yang kami lakukan pada tanggal sekian, waktu sekian. Itu yang tidak pernah kita dengar. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi sudah dengan sangat tegas mengatakan tidak bisa semua pilihan
itu diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan calon-calon yang berkualitas dan berintegritas. Berarti MK pernah mengeluarkan itu, Mas? MK pernah mengeluarkan putusan itu, dan ini sebenarnya mempertegas bahwa masyarakat, kita semua sebagai pemilih memiliki hak. Jadi tidak bisa semua hanya diurusi oleh partai politik. Partai politik mengeluarkan 11 nama, ya silakan saja, kalau Anda tidak suka jangan pilih. Tapi mereka juga terikat dengan etika. Partai politik itu jangan lupa, mereka itu bukan badan privat, mereka badan publik yang dibiayai oleh negara. Maka dari itu, mereka juga harus mengikuti nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang dinasti politik, bukan hanya kali ini saja ada dan menguat di tengah masyarakat. Misalnya? Dalam catatan kami, beragam model dinasti politik. Satu, ada pejabat struktural partai politik, dia punya anak, dia punya keluarga, keluarganya maju di partai politik tersebut. Apakah itu langsung jadi permasalahan? Tidak. Tapi seringkali yang kita lihat, nomor urut keluarganya itu selalu nomor urut 1 atau nomor urut 2, yang mana kita sering mendengar rumor nomor urut 1, nomor urut 2 itu ada loh biayanya, atau tidak mudah mendapatkannya. Bahkan ada itu jatah untuk ketua wilayah partai politik, tapi dengan sangat mudah didapatkan oleh keluarga dari pejabat struktural partai. Tidak ada mekanisme pendidikan politik, ada nuansa konflik kepentingan ketika menentukan dapil mereka. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada juga model dinasti politik, keluarganya adalah pejabat publik, dalam hal ini kepala daerah. Kemudian anak, istri, suami, ponakan, om tante dan lain-lain itu maju sebagai calon anggota legislatif di daerah atau di dapil yang mana keluarganya adalah kepala daerah di sana. Ada potensi pengerahan Sekali nih. pengerahan anggaran negara, pengerahan program negara, program pemerintah untuk menyokong suara-suara mereka. Itu yang seringkali terlewat oleh kita. Bagaimana fenomena dinasti politik di Provinsi Banten yang itu sudah menjadi rahasia umum. Bahkan sekarang kalau kita supaya masyarakat mudah mendeteksinya, satu tadi Gibran Rakabuming Raka menjadi wali kota Solo, ada mantunya Pak Jokowi wali kota Medan, sekarang anaknya Kaisang menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Di sana kita lihat permasalahan ini tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang hukum. Tapi itu kan tidak hanya terjadi di keluarganya Pak Jokowi. Kawan-kawan saya melihat nggak beberapa partai juga melakukan hal yang sama? Banyak sebenarnya. Misalnya saya sebut yang udah jelas, Ketua Umum Partai Golkar, anaknya maju sebagai calon anggota legislatif. Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, anaknya juga maju sebagai calon anggota legislatif. Itu kan model-model dinasti politik dari klaster pertama tadi, di mana pejabat struktural partai anaknya maju dari partai politik tersebut. Yang kita pertanyakan adalah bagaimana mekanisme mereka berproses di partai politik itu. Apakah ada mekanisme yang dipotong semata-mata karena mereka adalah keluarga dari pejabat struktural partai? Dalam kasusnya PSI itu kan sudah dibicarakan di tingkat apa? Dewan Pembina atau apalah itu. Artinya sudah sesuai mekanisme partai. Itu yang seringkali kita lihat, partai politik ini tidak menjalankan mandat undang-undang partai politik. Apa mandat dari undang-undang partai politik? Melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik di mana? Pendidikan politik kepada masyarakat dan pendidikan politik ke internal partai politiknya, sehingga terjadi proses kaderisasi yang baik. 2 hari langsung ketua umum. 2 hari langsung menjadi ketua umum. Apapun dalih yang mereka katakan, tapi sepintas kita lihat itu mempertunjukkan kepada masyarakat ada potensi pembiaran
akan posisi Kaisang sebagai anak dari Presiden Jokowi. Ini sepertinya publik tidak ngeh-ngeh banget atau memang cuek? Iya, memang yang harus dibenahi pertama, satu pasti pendidikan ke masyarakat, bahwa praktik-praktik dinasti politik ini harus ditentang. Kemudian yang kedua, yang lebih esensial lagi adalah memperbaiki sistem di internal partai politik tersebut. Itu yang selama ini seringkali terlewat. Dulu ada sebuah partai politik, ketika dalam proses pencalonan legislatif, dia undang beberapa orang dari eksternal untuk menilai kapasitas dari bakal calon anggota legislatif. Ayo, arti apa ini? Berarti Ini faktanya terjadi running dan kita mendekati pemilu 2024. Bagaimana sih cara melawannya, Mas? melawan nomor satu adalah lihat rekam jejak para calon anggota legislatif. Cek siapa mereka, bagaimana proses mereka di suatu partai politik, apakah mereka telah melewati proses yang benar atau hanya hitungan hari. Fenomena kutu loncat kan terjadi juga hari ini. Ketika dari partai A pindah ke partai B langsung menjadi caleg nomor urut 1 di dapil yang sesuai dengan daerahnya. Pertanyaan lebih lanjut, apakah anggota partai politik di daerah itu hanya segelintir orang? Kalau banyak berarti kan ada proses seleksi yang dia terabas. Nah itu yang bisa dilakukan. Di samping itu juga track record. Kemudian yang kedua, ini memang pekerjaan yang cukup panjang, memperbaiki regulasi di undang-undang partai politik. Bahkan lebih lanjut sampai pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. Ini untuk menegaskan bahwa partai politik itu adalah partai atau badan publik. Tidak bisa semua keputusan hanya dilempar ke internal partai politik, tapi mengabaikan publik. Padahal sederhananya, yang mendanai partai itu ya publik. Ya publik, ya kita semua. Oke, bagaimana bila apa yang kita bicarakan ini kemudian tidak ada perubahan, tetap politik dinasti jalan terus? Kira-kira apa yang bisa, kerumitan-kerumitan, pelanggaran-pelanggaran apa yang bisa terjadi, Mas, kalau ini diteruskan? Satu, sudah pasti tidak ada meritokrasi di internal partai politik. Satu. Kemudian yang kedua, tidak ada konteks atau implementasi dari nilai demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi itu kan membuka kesempatan selebar-lebarnya dan seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat, bukan hanya oleh segelintir keluarga pejabat partai politik atau pejabat publik. Saya rasa hal itu yang paling mendasar dan bisa berdampak panjang. Belum lagi bicara tentang aspek nepotisme di sana, di mana itu sudah dilarang berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 99. Ada sanksi pidana di sana. Sehingga kalau ini tidak dihindari oleh para elit partai, pejabat publik, dan dilawan oleh masyarakat, tentu kita akan selalu terbatas pada diskursus yang kita lihat di depan mata. Dinasti politik sudah semakin menjadi-jadi.